My kids, I have 3 kids. I want to be with them, you know, on the journey. Selama-lamanya gitu. Yang ya selama-lamanya juga gak mungkin kan sih. Hidup di tangan Tuhan, tapi kualitas hidup di tangan kita sendiri. Progres perlahan ini slow dengan konsistensi. That's why I call it slow consistency. Gak perlu cepat, yang penting lo start. Lo harus tetap lakukan itu. The food is not the enemy. Iya. Food is never the enemy sih. It's never the enemy. Overconsumption food dan gak gerak, that's the actual enemy. Nah, yang rebahan-rebahan tuh September ini juga lu baru ngerilis Shot Pengen Kurus kalau salah. That's actually an old song. Oh, that's actually an old song? It's older than online. What would you tell yourself in 2022 or even before that? Okay, that's a good question. Terus I would say there's no balance in life. Susah banget untuk yang nyari yang secara logika kayak gimana cara lu seimbanginnya. Harus ada yang lu dahulukan. Hello everybody, welcome back to the Cool Off Podcast. I'm your host Ralfi Nasution. Dan di Cool Off Podcast kita bakal ngademin semua tren terpanas di sports culture terkini. Again, my name is Ralfi Nasution and our guest today is Bang Igor aka Psycho G. Halo. Hello Bang Igor. Salam kenal. Pertama kali kita bertemu juga di sini. aka Psycho G, kita semua kenal dengan nama itu juga. How are you, Bang Igor? Lagi good, very good. Lagi sibuk ngapain sekarang selain menjalankan komunitasnya juga? Habis itu juga lagi sering lari juga. Apalagi kesibukan lainnya mungkin? Kalau kesibukan lainnya, sebetulnya kalau udah menuju maraton itu hampir nggak ada hal lain yang kita fokusin. Okay. Cuman I would say kalau sekarang nih 2 minggu lebih menjelang maraton ini masa tapering. Oh, tapering. Tapering it means kalau tapering celana di taper itu kan biasanya mengecil pensil tuh. Iya. Cucut. Iya benar. Kan ya. So basically tapering itu adalah momen dimana kita mengurangi load latihan kita. Tetap ada latihannya, tetap ada larinya, cuman intensitasnya diturunin supaya kan peak momennya tuh udah lewat. Like last week, beberapa minggu sebelumnya. Nah sekarang kita udah mulai bukan relax juga, tetap ada trainingnya, tapi harus dikurangin loadnya supaya mendekati hari H, mendekati waktu dimana kita bakal mulai maraton itu nggak capek, kakinya fresh, badan juga full, semua kondisi itu optimal. Jadi malah nggak latihan banyak banget parah-parah gitu ya. Jadi benar-benar bottleneck gitu ya. Harus dikurangin. So what's the next race? The ultimate goalnya apa sekarang nih berarti? The ultimate goalnya ya ini menuju race New York Marathon. Bang Psycho G akan 42 km di sana? Yes, this is virgin full marathon. Virgin full. Ini pertama kali di sana berarti? Iya. God, okay. Best of luck. Thank you. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut juga masalah itu. Tapi biasanya di Cool Off Podcast kita punya games buat guest kita, ya. Jadi are you up for the challenge? Of course. Let's go. Oke, kita akan main roulette dulu buat tahu challenge-nya apa hari ini. Oke, ini dia roulette-nya. Kita putar and stop. It's rhyme time. Oke. Jadi nanti di akhir podcast ini, sebelum kita close it up, wrap it up, kita akan memohon juga sih ya. Kita akan meminta Bang Igor untuk nge-rhyme sedikit, freestyle sedikit. Okay, definitely ya. Siap. Karena ABAB pantun, rhyming. Jadi nanti sesuai obrolan kita hari ini, itu yang akan lu freestyle nanti, Bang. Oke? Cool. Alright. Nanti kita di akhir akan lihat freestyle-nya kayak gimana nih. Alright, now back to the topic, to the main topic, Virgin Marathon. 42 km akan pertama kali dilaksanakan di The Big Apple. Yes. New York City. Emang maksudnya, do you have a goal? Emang kayak gue pingin maraton pertama kali di sini nih setelah journey lo ini. Iya sih, karena memang for me like New York itself has a big meaning for me. Karena whatever I do, maksudnya secara karir, musik, hip hop, rap, that's where it came from. Yep. Gue lumayan sering bolak-balik New York dulu. Maksudnya usually traveling, liburan. I've seen all the boroughs, tapi as a tourist. Like chilling gitu, maksudnya jalan-jalan. Jadi to run the whole course of marathon di New York, the whole boroughs itu it's gonna be meaning itu special. Karena you actually
went through semua neighborhood yang bisa lo lewatin, dan lebih spesial lagi karena last time I was there I was not like this. I was not healthy. When was that? That was 2022. 2022. 2022. I remember I have all the documentation, ada foto, video. So salah satu yang sangat challenging buat gue yang harusnya gue nikmati waktu liburan adalah me and my wife we get to cross the Brooklyn Bridge. Oh iya, wah itu bagus banget sih. Dari Manhattan ke Dumbo, Brooklyn. So the bridge itself itu setahu gue cuma 2 kilo atau bahkan nggak nyampe. Tapi it was just walking, cuma jalan. Tapi begitu gue halfway aja itu gue udah udah gak nyaman rasanya badan gue. Tapi kita selesai, we get through the whole bridge sampai di ujung. Begitu selesai itu gue udah nggak kuat lagi mau ngapa-ngapain. Malam itu juga tidur pun gue kayak meriang. Setelah itu. So coming back to New York with a different body, different level of fitness. It's a whole different thing. It's all different. Dan for me, not a lot of rappers have the opportunity untuk, not even New York rappers semuanya pernah marathon the whole New York Marathon. Jadi buat gue like this is something different. Best of luck banget buat Bang Igor pasti ya untuk bisa menyelesaikan the first marathon. Thank you. Tapi when did this all started? The movement pas terakhir lo 2022 bahkan ya, itu kan 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu aja shape lu udah gak kayak sekarang nih. 3 tahun itu buat transformation juga waktu yang lumayan konsisten gitu loh untuk bisa mencapai sekarang kan. So when did it all started gitu loh buat Jadi lo? Mulainya adalah waktu gue pertama kali ikut dulu namanya masih Jakarta Marathon. Kalau sekarang kan namanya JRF. Yes. Itu 2023 itu gue lari cuman 5K. 5K aja. Tapi walaupun badan gue masih berat, it becomes a turning point di mana gue ngeliat bahwa I can actually do this. 5 kilo. Selesainya hampir sejam, udah dekat-dekat cut off time, tapi it becomes a point di mana I realize bahwa you can actually put your body go through if you set your mind to. Dan perlahan dari tahun ke tahun, next year-nya gue ikut lagi itu 10K dan gue banyak ikut event-event race lain juga. The more I feel confident gue bisa lari lebih jauh. Soal speed itu relatif karena tiap orang I think they have their own pace. Tapi untuk tahu bahwa my endurance is built, I feel like I can up the challenge, nyelesain full marathon. Dan waktu dapat kesempatan untuk bisa ikut marathon di New York, like why not? Let's make it a whole thing together. Jadi kayak udah pertama gue udah lebih fit. Setelah 3 tahun gue balik, this year I am 42 years old for 42 kilometers. What a way to celebrate. Yes, jadi itu salah satu dari sekian poin-poinnya yang memutuskan gue kayak I wanna do this running thing seriously. Jadi itu mulainya karena emang kayaknya I need to change. What was the turning point gitu loh kan? The turning point pas lo mikir kayak kayak gue harus make a change in my life gitu. There's a lot of kalau misalnya you've been heavy your whole adult life, you don't know what it's like untuk jadi orang yang sehat, yang fit. Poin-poin yang mengingatkan tuh selalu ada banyak. Ada banyak. Either gue diingetin sama smartwatch yang ngasih tahu gue bahwa your heart rate segini, harusnya nggak segini nih kalau lagi nyantai gitu. Are you okay? Tapi one of the factors yang menurut gue sangat penting buat gue adalah waktu gue sadar anak-anak gue udah tambah gede. My kids, I have 3 kids, dan I want to be with them, on the journey. Selama-lamanya gitu. Yang selama-lamanya juga nggak mungkin kan sih. Hidup di tangan Tuhan, tapi kualitas hidup di tangan kita sendiri. Nah, gue pengen bisa membersamai mereka lah. Once they get older, selesai sekolah, kuliah, mungkin menikah, mungkin suatu saat mereka punya anak, gue punya cucu. Like I want to be there bareng sama mereka dengan kondisi yang prima, fit, I can enjoy momen itu bareng sama mereka dan gue nggak ngerepotin mereka. And if I don't do it, kalau gue nggak mulai, I realize bahwa mungkin it could be worse than that. Bukan cuman gue jadi ngerepotin mereka kalau gue nggak sehat, tapi I might not be around. So
Itu keeps you up at night gitu sampai kepikiran Well, I wouldn't say juga. keeps me up at night, tapi I realize bahwa this has to change. This has to change. Like, you know what? Once you get 35 ke 40, you get what is called midlife crisis. You need to redefine yourself. It could be done with so many things. Entah lu puber kedua, atau lu tiba-tiba, ya kalau teman-teman banyak lah yang mungkin dia ikut klub apa gitu, riding motor. It's okay, it's cool. You do your thing with your friends. Tapi for me, I realize when the crisis hits me, my midlife crisis, gue sadar bahwa I need to redefine myself dengan cara yang tepat. Jadi midlife crisis tuh bisa lo bilang tuh emang mutlak ya? Oh yeah, it's definitely gonna come. Okay. Kalau quarter life crisis kan ada tuh. Yeah. So midlife, you know, you feel like you're older, and then you ask yourself, hey, am I a good? If you're married, punya pasangan, am I a good partner, a good husband, am I a good father? Pertanyaan-pertanyaan mulai datang lagi. Yeah. Do I have enough knowledge and wisdom yang bisa diterusin ke anak gua? And those kind of questions, I wouldn't say keep me up at night, tapi bikin gua kayak I need to find the answers. I need to fill all this halaman-halaman kosong ini dengan hal-hal yang meaningful. Dan lo dapetnya itu dari fitness journey lo itu juga. Yes, dari kesehatan ini. So now kalau misalnya anak gue nanya what did I do untuk bisa sehat, gue bisa ceritain. Kalau orang lain nanya, gue bisa ceritain. No. Because you make a change for yourself gitu kan. Yeah, and yang gue nggak sadar adalah it actually goes beyond cuman ke anak-anak, tapi juga ke orang-orang lain yang banyak yang cerita like they feel inspired dengan story-nya, dengan perjalanan journey-nya. Dan itu memicu mereka untuk memulai perjalanan mereka sendiri. The big question is, memulai sesuatu itu juga sesuatu yang susah-susah gampang kali ya untuk mulai. Yeah. Tapi untuk rutin tuh kayaknya lebih susah deh, Bang. Yeah. Kayak how do you stay doing what you're doing gitu to keep the journey alive? Kan bahkan lu pernah dimotivasi nggak? Of course. Kayak what happens when you're demotivated gitu? Even sampai hari ini tiap kali gue mau olahraga, kalau mau ngomong males tuh ada terus. Males tuh it'll stick with you karena pikiran lo, letihnya lo, the idea untuk bangun pagi kayaknya enak banget nih stay dalam selimut kamar ber-AC. Itu selalu ada. Enak cuman sih, main HP gitu ya. Cuman yang ada dalam pikiran gue adalah gue harus bisa ngelihat bahwa ini perjalanan dan ini bukan sesuatu yang kayak it's just based on mood atau nggak mood, memang harus gue lakuin karena gue tahu journey-nya untuk jadi lebih baik itu nggak akan beres dengan 1-2 hal kecil yang gue bikin sesekali doang. Ini harus jadi bagian hidup gue. Jadi regardless gue ngerasa mager, moodnya nggak enak, lagi berantakan apa gimana, I do it anyway karena gue sadar ini harus jadi bagian hidup gue. Sama kayak kalau misalnya hari ini lu memutuskan lu nggak mandi, nggak enak kan? Nggak enak. Alright, dari progress lo tuh Bang dari awal sampai sekarang itu kan yang keeps it alive adalah consistency. Yes. Right, you have to stay consistent. Lo seminggu bisa tiap hari kali ya? Enggak tiap hari sih. Oh ada break pasti dong. Of course you need to rest. Salah gue diralat jangan tiap hari juga kalau olahraga. You need to rest, okay? You need to rest. Rest is also important. Tapi kan dalam seminggu pasti lu konsisten, lu jadwalin juga mungkin. Tapi lu punya satu mantra. Yes. Slow consistency. Exactly. Nah, can you elaborate slow consistency? Sebelum ini gue mesti ini dulu di depan bahwa kenapa gue sebut namanya slow consistency, karena memang journey gue bukan dari journey yang orang biasa yang mungkin badan lo sebetulnya nggak kenapa-kenapa banget tapi lo memang perlu olahraga lebih aja. No, gue mulai dari obesity yang morbid. Benar-benar like my weight was 150 kilograms. So it takes time. Nah waktu kita ngomong konsistensi and time, kalau lo punya tantangan challenge-nya besar untuk kayak even untuk gerak aja tuh nggak gampang untuk mulai di awal, udah pasti lo jangan buru-buru. It's not about how fast you do it, it's about how consistent. Jadi gue combine antara progress perlahan ini slow dengan konsistensi. That's why I call it slow consistency. Bukan soal gak perlu cepat, yang penting lo start. Lo harus tetap lakukan itu karena kalau kita mau semuanya instan, there's a lot of ways untuk
lu bisa operasi. Karena injury gitu ya. Bukan, maksudnya operasi untuk kalau mau instan dari nurun berat badan. Bener. There are actually some medications yang sekarang lo bisa ambil yang menurut penelitian juga bisa ngebantu lo untuk lebih cepat. Tapi banyak sih sebenarnya. You need to make sure bahwa if you really want the actual perubahan yang tahan lama, long lasting longevity sampai nanti lo tua bisa tetap lo pertahankan, jangan instan. Lo mesti membangun habit, kebiasaan. Dan the best way untuk membangun kebiasaan yang baru adalah by slow consistency. Tapi on your journey nih ya, ada nggak masa lo turunnya gitu, jatuh lagi? Ada dong. Kayak kan apa ya? People get demotivated sometimes kayaknya gitu. Yes, pasti. Bahkan kayak ada yang berhari-hari di rumah mungkin karena nggak tahu, your brain doesn't function maybe Of atau course, apa lo. those days exist. Maksudnya di mana gua ada aja masalah, challenges, tantangan, atau ada momen-momen di mana dengan kesibukan atau kadang-kadang tantangannya bukan waktu ada masalah. Kadang-kadang kan tantangan when everything is doing good. For example, if I go to holidays, year end holidays sama keluarga, itu susah banget kan kadang untuk handle makanan karena when you travel, itu. all the food is good, the weather is cold, you get to eat a lot. Jadi akan ada momennya di mana proses fat loss gue itu akan stuck, plateau, bahkan bisa dibilang pernah 2-3 kali naik lagi. Tapi you have to go back ke why you have to do it. Dan begitu lo selesai di momen-momen itu, entah lo tersandung masalah hidup atau lo tersandung hidup yang happy karena lo lagi liburan, make sure once you go back to your routine, you keep doing it. Karena you didn't start from zero, you already lost a couple kan, you lost a couple, you already know what to do, you just need to do it again. Dan jangan putus asa karena walaupun let's say ini kan kalau misalnya lo bisa lihat nih grafik nih dari berat segini dan lo turun, nanti lo sempat ada naik. Tapi walaupun udah naik, lo bisa turunin lagi. Walaupun kelihatannya di sini lagi ada naik nih, the curve lagi naik. Tapi kalau lihat the bigger curve, the bigger image throughout the years, lo tetap turun. It'll happen. Badan lo akan menyesuaikan mungkin dengan kebiasaan lo, dengan apa yang lo makan. Lo akan mungkin ngerasa letih dengan latihan yang lo lakukan, dengan makanan yang lo jaga. It means you need to readjust kan lu udah terbiasa di situ, and then you need to build new habit or you challenge yourself more. Tapi konsistensi itu juga kesusahan banyak orang sih menurut gue untuk stay consistent gitu. Karena I think karena mereka mungkin nggak slow atau they're trying too hard untuk gas banget gitu, maksudnya kayak begitu gini karena lu udah jarang olahraga, begitu olahraga lu gas. Exactly, kayak wah berarti ini kita jauh lebih cepat, lebih ini. Menurut gue to go back waktu lu udah sempat stuck dan naik, you start over lagi, pelan-pelan lagi aja. Again, karena lu mesti tetap bangun ini jadi sesuatu yang if you can repeat it dalam seminggu, repeat it 2-3 kali, it means you can do it consistently. Tapi kalau misalnya lu 1 kali olahraga dan lalu badan lu rontok semingguan, ini kebanyakan. Ini kebanyakan. Lu while on this transformation journey bang, itu kan tetap bekerja juga ya? Yeah. Maksudnya, how do you gitu loh membagi waktunya aja deh? Okay. Terus I would say there's no balance in life. Susah banget untuk yang nyari yang secara logika kayak gimana cara lu seimbanginnya. Ya lu memang harus mendahulukan. Harus ada yang lu dahulukan. Dan gak semua kerjaan harus gue terima, terutama kerjaan-kerjaan yang mungkin akan bikin gue susah untuk mempertahankan kesehatan gue. Tapi yang pasti gini, untuk bisa konsisten adalah gue harus consider active lifestyle ini, olahraga gue bukan sesuatu yang gue lakukan waktu gue sempat. This needs to be a priority. Tapi you actually make time for it gitu. Iya, make time bahwa ya udah. Ini harus jadi, this is not just something yang gue lakukan waktu gue punya waktu. Ini harus jadi bagian hidup gue. You won't regret it. Kalau dari muda lo lakuin, gue mulainya baru umur 39. Oh ya? Iya, like kan 3 tahun yang lalu. Iya, jadi turning point itu 39 di bang. 39. Oke. Might as well lo bilang ke diri lo bahwa
Either itu ke gym, angkat beban, weightlifting sederhana, lari atau jalan kaki. Ini bukan sesuatu yang harus gue lakukan waktu gue punya waktu. Enggak, gue yang harus isiin waktu dulu. This has to be the foundation of my life. Nanti sisanya baru yang lain-lain gue kerjain di situ. Kalau again, lo berkeluarga, lo punya partner, istri, anak, they need to understand bahwa kesehatan lo have to comes first. Kalau lo laki-laki, you have to make sure bahwa ini harus jadi bagian hidup lo. Physical ini penting, harus jadi bagian note that please. Awal. No. Yang lain-lain sosialisasi it's good, nyari duit it's good, tapi if you're not healthy, semua yang lain nggak bisa dikerjain. Dang, gue jadi menyesal semalam makan. I wouldn't say makanan is just the actual culprit atau musuhnya ya. I mean you can enjoy, I still enjoy. Ada beberapa makanan yang emang udah gak gue makan, tapi beberapa makanan yang gue suka masih tetap bisa gue enjoy. Kayak bakmi gitu. Cuman it's something yang bukan setiap hari. Iyalah. Seminggu sekali it's okay. Di combine dengan rutinitas gue, long run gue, I mean it's good. It's okay. The food is not the enemy. Iya. Food is never the enemy sih. It's never the enemy. Overconsumption food dan gak gerak, that's the actual enemy. Nah, yang rebahan-rebahan tuh, rebahan-rebahan tuh, termasuk gue kali ya, gue lagi agak malas sih sebenarnya nih bang. Dari waktu itu sering olahraga, lagi enggak. Tapi ya udah I'm trying to find my way back. Gue kan gitu. Juga pernah rebahan orangnya. I realize bahwa yang bikin gue rebahan itu bukan karena gue gak bisa olahraga, tapi karena gue bilang ke diri gue sendiri adalah gue orangnya mageran. If you keep saying that to yourself, then lo bakal mengamini, lo akan menghidupi, your words became your world. Tapi if you tell yourself bahwa sebenarnya gue nggak rebahan orangnya, gue bisa, I can set time untuk pagi gue olahraga, atau mungkin balik kantor kerjaan gue bisa set waktu ke GBK olahraga. If you say that to yourself and you believe in that, again your word creates your world. Harus seberapa kita appreciate small wins every day. Gue kadang nggak, kayak gue habis melakukan apa, beresin tempat tidur, gue kurang appreciate kayaknya gitu loh, kayak padahal itu small wins gitu kan. Sehari-hari kayak jalan aja, itu udah small wins kan berarti. I would say small wins itu bagus, tapi nggak semuanya harus dilihat semua sebagai wins. Kadang-kadang small wins itu bukan cuma waktu kita hebat dalam melakukan aktivitas. Kadang-kadang the winning part is also the resting part, telling yourself bahwa gue harus istirahat. Ada days dimana istirahat gue harus cukup. Itu yang kadang-kadang hari-hari ini, apalagi dengan sosial media tuh, kita doom scrolling, brain rotting gitu kan, pelan-pelan tuh, wah itu lama-lama bisa penyakit sih tuh. Iya. Kalau di HP itu harus bisa istirahat juga. Speaking of rest ya, kita ngomongin yang lain juga. Other than trainings ya kan, rutinitas olahraga lo bang, there's also the nutrition part dong. Of course, ya. Ya kan. So how important is nutrition and how is your diet right now? Abis itu untuk hydration juga seberapa penting? Pertama untuk diet, gue memang journey ini berjalan kayak begini karena gue juga ke dokter gizi. You need to know your body mass index itu, fat lo berapa persen, ada subcutaneous fat yang di bawah kulit, ada visceral fat yang dalam organ, your muscle. Jadi kalau lo ke dokter gizi, dokter gizinya biasanya juga akan tanya lo suka makannya apa. Jadi dia akan bantu juga untuk adjust menu lo tuh sesuai dengan apa yang lo bisa makan. Nah kalau gue ditanya, I think if you Google it, lo cari di mana aja pasti this wisdom about nutrisi itu ada sebetulnya. Informasi di mana-mana udah banyak nih sebenarnya ya. Prioritas protein, kalau misalnya lo mau fat loss, lo cut carbs, tapi carbs masih bisa dimakan juga, terutama kalau lo lari. Serat, dan yang paling penting karena tubuh kita itu 60% air. Hydrate, you need to drink. Matter of fact, I'm gonna drink right now. As a matter of fact, there's water sitting in front of us. Harus minum kita. Hydration itu penting banget juga ya. Sehari itu lu perlu 2-3 liter kalau nggak salah ya, of water every single day. Jadi hydration itu penting banget. Nih dibawa aja botolnya kemana-mana. Iya. Kalau misalnya lu lari gitu, gue sadar kalau lu kurang air dan lu nggak nyadar lu kurang air tuh rentan banget capek ya, fatigue gitu.
ini juga cramps. Oh, cramps. Oke. So you need water. Kita tuh tubuh kita sebagian besar air, jadi lu akan selalu perlu untuk minum. Even on the days dimana gue mau lari, gue mesti memastikan dari beberapa malam sebelumnya, misalnya long run 2 malam semalam sebelumnya, tidur minum, bangun tidur juga minum, mulai lari juga minum. Just hydrate. Yes. Intinya hydration. Dari program Journey lo nih ya, Bang, ya, dari 2022 sampai sekarang, what would you tell yourself in 2022 or even before that? Okay, that's a good question. I would say to my old self, kalau misalnya to myself yang decide untuk mulai journey ini, I would say, bro, thank you. You had no idea how far we can go in our life, how far we can change. Kalau buat diri gue sebelum gue mulai olahraga, gue akan bilang bahwa it's gonna get better. You just have to make the decisions. It's in you. What you think about yourself yang obese, overweight, that's actually accumulated energy inside your body yang mesti dipakai. Jadi don't feel bad about yourself. Your best version itu is always there in you. You just need to take it out. That is amazing. Jadi itu yang akan lo bilang ke old self lo ya. Iya. Kalau you just have to wait and see, it's not gonna come easy. Dan yang penting konsistensi itu tadi. Iya. Karena it changes. Nih, gue mau nanya nih untuk orang-orang juga yang mungkin nggak ngerasain atau belum percaya kali ya. Kalau olahraga itu rutin by getting in better shape, itu ngubah mental juga. True. Coming from you yang udah dari 2022 nih sampai sekarang, you've made tons of progress. Itu here's another fact yang gue lupa cerita juga dalam journey gue menuju maraton, or maybe running races in general gitu. It's not just about lu sampai selesai 5K, 10K, half marathon atau marathon, and then you get the medal. That's the end. That's goal akhir, garis finish. It's good if you can get it. Ada orang-orang pelari yang mereka did not finish. Tapi for me, regardless nanti ini New York Marathon gue selesainya secepat apa, my goal is to finish. But it's not just the finish and the medal yang penting. It's who I am, who I became along the way. It's a journey. Dalam perjalanan gue lari itu gue banyak berpikir. Again, gue udah gak muda, jadi pikiran orang kalau udah 4 bulan ke atas tuh, gimana sih pikirannya kalau boleh tahu 40 tahun ke atas tuh sebelum pernah ngerasain? You think about bills, you think about raising kids, you think about masa depan, like, man, gila gue udah 40. I remember when I was 20. I remember how long that was. Now, combine that in umur 60 ntar gue bakal gimana? Those kind of things. So, pikiran lo tuh banyak. But along the way, semakin gue sehat, semakin gue fit, dan gue tahu bahwa my body actually can do this. It's not just the finish line, it's who you became along the way. It's how you find yourself. So I think it changes you. It changes your habit. It changes the way you see things in life. Bahkan kadang-kadang di hari-hari yang susah pun, like, man, gue udah pernah lari dari rumah half marathon sendiri di jalanan Jakarta. I can go through so many things. Lo progress itu, aduh gue mau nanya apa barusan gue lupa nih. Tapi tadi sebelumnya kita ngomongin progress lo, lo mau maraton, habis itu konsistensi juga. Sebelum itu persis ngomongin apa bang itu barusan tuh? Itu tadi mungkin mindset ya atau something. Mindset. Yeah. Oh, mental. Mental, yes. Kita ngomongin mental juga. Yang gue mau nanya selanjutnya adalah, did it change the way you write your music atau you see music gitu? Oh ya. How? There are times dimana awal-awal, you know, before this whole AI thing become big. Wow. Ada momennya dimana gue sebagai musisi itu cukup concern, kayak what's gonna happen to musicians? AI is doing so well now. They can create music tanpa ada orang. Within a blink of an eye. Yes, dan jadinya bagus. Iya. Yeah. Jadi kadang-kadang gue ngerasa kayak, then what am I supposed to do with music? Tapi dengan gue jalan seperti ini, gue ngelihat you don't have to be lu nggak harus bermusuhan sama perkembangan zaman. Pelajari,
adaptasiin supaya all these things yang berguna ini sebenarnya bisa lo pakai tetap untuk gue ngebantu nyeritain journey gue. Jadi secara mental gue jadi lebih berani untuk ngadapin perubahan. Cause you gotta keep going through changes in life. Tadinya lu berpikir terus tuh ya kayak what's gonna happen gitu. Dan sama juga kayak misalnya dalam karir gitu bermusik, like what I'm gonna do ke depan. Who had I never thought bahwa dengan gue lebih sehat kesempatan kerjaan datang. It's actually even bigger now. Wow. Karena I've been telling stories my whole life. I've been mengumpulkan kata-kata, menggunakan diksi, telling stories with words. Hal-hal yang gue ceritain waktu gue muda. Actually di season hidup gue yang sekarang yang udah lebih dewasa, lebih tua, there's tons of stories yang bisa diceritain sebagai orang yang udah gak muda dan mau sehat. Journey-nya bisa lo ceritain. Journey-nya berbeda lagi gitu. I realize bahwa here's the thing, a lot of rappers likes to make song about spending. Yeah. As you get older, gue sadar bahwa I think it's good if someone wants to make a song about savings. That's actually a good idea. This kind of things yang muncul waktu lu udah tua. Dan waktu gue muda kayaknya itu pikiran orang tua, cringe banget. No, you had no idea how many people now needs meaningful music yang tells the right journey and the right story. Karena sometimes I have to be honest, I love all the new talents yang ada sekarang. Tapi you need to understand bahwa kadang-kadang ya udah tema lagu rap banyak yang nanti berputar seputar itu lagi gitu. How dope is your life? What designer clothes you're wearing? Lu rumah lo kayak gimana? You have grills. Yeah, which is okay. You were young, you want to enjoy that. Tapi once you get older, in any season of life, there's always a story to tell. Of course. And you can only tell it if you're healthy. Of course. Yeah. If you get to be and stay alive until that juga, dan kualitas hidup lu juga baik gitu ya. True, yes. Yeah. Gue tuh suka banget sama satu lagu lo bang. Gue kan tumbuh juga dengerin lagu lo ya. Yeah, it just means that I'm old. Nggak gitu. Nggak apa-apa, it's okay. I accept it. It's a fact of life. Gue kemarin nyari di digital platform nggak ada tapi. Oke. Apa tuh? Kecoa Ngesot. Oh, I see. Ya. Itu suka banget lagi itu dulu. One of the things yang gue tulis karena memang waktu itu gue lagi mandi, gue liat ada kecoa. Gue mau nanya banget lagi itu lu bikinnya gimana itu? Kalau lu mandi lihat ada kecoa aja. Iya, maksudnya ada kecoa dan kecoa itu when you say ngesot itu kayak dia lari. Ngedrift. Kita kan kadang-kadang takut ngeliat kecoa. Iya. Sebetulnya ternyata dalam penelitian kecoa itu takut ngeliat kita. Jadi waktu dia lari, dia lihat ada kita, dia tuh kayak mungkin lantainya licin, kakinya kayak gimana, dia kayak ngesot gitu loh. Dan I realize like, nggak ada yang pernah bikin lagu tentang kecoa ngesot. Dan kecoa ngesot, mobil bisa ngepot gitu. So that was good times. Gue dengerin itu and stuck on my mind till now. Anyways, jadi ada perbedaan banget di mana lo nge-write music dan di mana lo ngeliat industri ini juga. Once you're like this ya, di mana lo udah melewati journey lo itu. Dan kalau dari lagu-lagunya lo merasa ada perbedaan gak bang? Dari pembuatan, dari maksudnya dulu sama sekarang? Dulu sama sekarang. Dan kalau lo ngeliat lagu-lagu Psychoji dulu, lo ngeliatnya berbeda juga gak? Ya aku say dulu I focus on semuanya tuh kayak lucu-lucuan. Sometimes I laugh at myself. Kayak lagu online tuh kan pengalaman gue sendiri. I practically ngetawain kebiasaan gue sendiri online. Tapi makin kesini I realize kadang-kadang yang lagu yang gue rilis tuh nggak cuman lagu, tapi kadang-kadang bisa jadi konten juga. Like a 15, 30 second, 1 minute micro songs yang gue taruh di social media yang nyeritain journey gue. Kadang-kadang journey gue olahraga, kadang-kadang journey gue sama makanan. How I understand gimana energi bisa. It's like kayak campuran antara ekspresi journey sehat gue and scientific keywords yang gue combine. Akhirnya jadi lirik yang berbeda gitu daripada biasanya. Lebih nyeritain tentang journey lo ya. Dan pengetahuan yang lo dapet along the journey gitu. Iya, it's useful buat orang juga gitu. Kadang-kadang mereka saking senang mereka jadiin sound buat mereka lari, untuk buat sound mereka olahraga. Iya, September ini juga lo baru ngerilis sesuatu pengen kurus kalau salah. It's actually an old song. Oh, that's actually an old song? It's older than online.
It's older than online. Have you released it dulu juga? Jadi cuman ada versi video klipnya aja, dan dulu video klipnya masih pakai handycam. You can Gua see, baru tahu you look it up di YouTube, nanti lo ketemu Seikoji pengen kurus itu. Iya. 2007 atau 2008. Oh, sama kayak kecoa ngesot tuh ya, cuma bisa ditemuin di situ. YouTube versi music videonya ya. Ada videonya gua bentuknya masih kayak dulu, dan sekarang gua bikin lagi, gua rilis karena dulu kan it's not like properly mix. Yang sekarang udah ada di digital platform, udah properly mix. Nah, gua baru upload itu kayak visualizer lirik doang, belum video klipnya. Oke. Dan itu semua bisa dilihat ya. Pengen kurus 2 September dirilis ya. Berarti kemarin ya. Oh, ternyata tuh udah lagu lama, gue baru tahu tuh. Gue nggak tahu banget itu, ternyata udah gue ngeliat-liat aja. Oh nih baru nih pengen kurus. I actually have lots of songs yang belum pernah gue rilis, ataupun pernah gue rilis kayak karena internet dan sosial media dulu sama sekarang beda. Jadi udah dirilis tapi tenggelam. So if you go to my YouTube dan lo cari semua video gue, lo akan nemuin ada banyak lagu-lagu yang pernah gue naikin, gue taruh di YouTube tapi nggak properly released. Oke. Yang which I can release again anytime. Berarti lo akan tetap melakukan itu tuh ya nanti, Bang? Iya, menurut gua kecoa ngesot juga bisa juga tuh dirilis lagi. I'm waiting for that kalau gitu ya, kecoa ngesot. Oke. Sekalian ngomongin lagu baru juga, sekalian kita ngomongin ini mungkin bisa dibilang topik-topik terakhir nih ya. Okay. Kan it was 2022 until now, it's a 3-year journey. Have you ever felt overtrained? Lo pernah sakit nggak abis latihan, Bang? Atau udah rutin gitu terus lo sakit gitu? Injured? Bukan injured, tapi memang letih. Letihnya kadang-kadang bukan cuman karena overtrain, tapi like menuju maraton ini last few weeks ini itu peak training, dimana long run gue tuh harus jauh, semakin jauh. Nah, kalau lu udah latihan kayak begitu dengan rutinitas yang gue punya, itu memang tubuh tuh imunnya menurun. So I got flu minggu lalu. Sampai kita nih podcast ini sebenarnya gue masih agak tapi gue udah gak sakit, kayak sisa aja gitu. So that's gonna happen karena kita kan latih endurance. Dan waktu lo latih endurance untuk lari yang jauh, imun lo turun. Nah, kalau lagi musim pada flu, orang-orang lain yang dekat-dekat lo flu, lo gampang kena. Which is actually it's pretty normal. Pretty normal. Kalau overtrain dalam hal exert muscle secara fisik sampai cedera, so far sih enggak ya. So far enggak. Tapi kalau misalnya kayak keletihan dan lo rentan bisa kena penyakit kayak flu, iya, gue pernah, baru aja minggu lalu. Itu karena overtrain? No, it's not overtrain. It's called peak training, di mana lo memang long run weekend lo tuh mesti semakin jauh. Kalau enggak? Karena lo mesti ngelatih endurance kaki. Time on fit lo mesti, untuk nanti menuju New York Marathon, lo harus biasain, lo harus tahu rasanya berjam-jam dan itu harus lari. Dan itu pasti imun lo tuh akan bisa menurun. Nah, kalau lagi kebetulan lo lagi sial, terekspos dengan orang yang lagi mungkin, di orang ini mungkin biasa aja dia kayak cuma bersin-bersin. Nah, lo kena bisa aja lo sakit. Tapi sekarang gue udah it's okay dan masih ada 2 minggu, so I'm pretty good. Gue udah kan tapering, jadi abis ini udah gak akan ngapus lagi. That's good to hear. Good to hear kalau gitu. Berarti knowing your limitations itu juga penting ya. There's some days yang ada nggak lu pengen latihan gitu, tapi kayak it's my rest day, jadi gue nggak boleh latihan. Kalau rest day ya memang harus rest. Iya, kadang kan orang kayak pengen nonstop ambi juga tiap hari gitu. Iya kan. Tapi kalau kita ngomong limitations, ada momen-momennya di mana gue pernah long run, gue pernah nyoba, dan setelah gue coba ternyata nggak cocok. I know my limit. Biasanya gue long run itu pagi. I start at 4 dari rumah. Dari rumah gue di Pejaten Pasar Minggu ke arah GBK, that's 10 kilometers. Gue bisa tambahin lagi muter-muter, tambah another 10 kilometers, bisa 20-30 kilo. Tapi ada satu hari yang gue lagi iseng nyoba, I feel good sore-sore. I try to run jam 4 juga, tapi jam 4 sore. Baru gue tahu ternyata kenapa enak mulai dari pagi, karena kalau kita mulai sore, aspal itu it stores the heat from the sun. Jadi jam 4 sore pun itu aspal masih panas, jadi gue lebih gampang dehydrated. Gue tetap bawa air, gue tetap minum air, elektrolit, tapi I realize my limit bahwa ternyata dari panas walaupun lama-lama makin dingin,
gue udah lumayan dehidrasi di awal. Oke. So that's the limit. I realize ternyata kalau gue mulai larinya sore, I have to start running dari pagi. Mending dari dingin supaya gue bisa tetap jalan yang optimal dulu. Nanti walau jadi begitu udah mulai panas matahari keluar tuh udah tinggal kilometer terakhir. Oke. Itu tipsnya ya berarti ya. Know your limits bukan dalam artian lo membatasi diri lo, tapi knowing your limit according ke kapasitas, to your own capacity, itu yang penting. Yes, bener. Kalau capek, ya udah listen to your body ya. Yes. Intinya kayak gitu ya. Alright. Gue mau nanya juga nih. Tadi kan kita ngomongin tips latihan juga, ngomongin knowing your limits. Itu untuk yang udah konsisten lah ya, bisa dibilang kan, to know your limits. Kalau capek lu dengerin badan lo. Tapi buat yang belum ngapa-ngapain nih ya, and looking for a change for themselves gitu, what would you say to them? I would say start moving. Dan don't compare yourself sama orang-orang yang mungkin udah lari cepat, lari jauh, atau kalau misalnya olahraga kayak ke gym gitu yang angkat beban yang berat. No, you start with your own capacity. You need to know lo bisa lakukan apa, dan yang lo bisa lakukan ini adalah sesuatu yang lo bisa lakukan rutin. Jadi kalau lo langsung jump in terus lo berusaha ngikutin olahraga orang lain yang orang lain yang udah melakukan olahraga ini cukup lama dan intensitasnya lebih berat, I think that's probably not you. Lo mesti nemu, start from where you are dengan apa yang lo punya, dan perlahan lo bangun consistency. Karena kalau misalnya lo gas, lo bikin sekali-sekali terlalu nge-push, nanti rontok. Trust me, cause I've been there. Nggak dilanjut nanti. You gonna rest for a whole week, and then minggu depan gak lo lanjutin. Tapi kalau lo ngelakuin dengan kapasitas lo yang lo mampu, either it's jalan kaki, jogging pelan, dan lo tahu lo bisa ulangin ini dalam seminggu mungkin 2-3 kali, that's a good start. Karena tubuh lo nggak rontok, recovery-nya lebih cepat, jadi lo bisa ulang. That's right. Start small ya. Yes. Celebrate small wins sedikit-sedikit juga boleh lah ya. Start small, just start moving lah intinya. Dan penting juga tuh redefine yourself nanti. Yes. Itu penting banget, to redefine yourself. Krisis pasti ada. Dan kita lihat semua progresnya Bang Igor kayak gimana. And I think it's one hell of a journey, Bang. Thank you. It's a crazy journey. Best of luck pokoknya. Dan sebelum kita akhiri, remember the challenge? Yes. Alright, oke. Langsung aja nih kita nih. Langsung aja ya. Ayo, hidupmu rencanakan mau dikemanakan agar tak jadi kusut dan berantakan. Just put your body out from the shelf supaya lo bisa tetap redefine yourself. Mulai pelan-pelan dengan satu langkah. Maju ke depan, jangan pusingkan angka. Berat di timbangan, jangan jadi kebimbangan. Yang penting apa yang lo bisa tetap lo lakukan. Ini buat lo dan buat semua. Buat lo dan juga buat gua. Tetap semangat sampai atas sana, dan harus tetap sehat dengan lo minum aqua. Thank you very much, Bang Igor aka Psycho G. And that is the Cool Off Podcast. My name is Ralfi Nasution. Again, best of luck for everything, Bang. And I'll see you next time. And see you next time too. Thanks for watching. Peace out.